Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Latif dengan NIM 40119003 dengan dosen pengampu Bu Amila ME. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori struktural modal. Teori struktural modal. Struktural modal sendiri yaitu adalah perimbangan antara jumlah hutang jangka pendek bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Struktur modal sendiri, struktur modal yang optimum terjadi apabila resiko dan pengembalian yang diharapkan seimbang, sehingga harga saham dapat dimaksimalkan. Terdapat dua pandangan risk, yaitu business risk merupakan resiko yang terjadi pada perusahaan karena perusahaan tidak menggunakan hutang dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua yaitu financial risk, merupakan resiko yang terjadi pada perusahaan sehingga menjadi beban pemegang saham karena perusahaan dalam kebijaksanaannya menggunakan hutang dalam operasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktural modal. Yang pertama, resiko bisnis. Resiko bisnis merupakan resiko yang inherent dengan resiko operasi. Yang kedua yaitu posisi perpajakan perusahaan. Hutang yang digunakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi pajak. Yang ketiga yaitu fleksibilitas keuangan, yaitu keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Yang keempat yaitu manajemen style, gaya manajemen. Sedangkan di referensi buku, faktor-faktor yang mempengaruhi struktural modal yaitu yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan masa depan, yang kedua yaitu stabilitas penjualan, yang ketiga yaitu struktur aktiva, yang keempat yaitu sifat manajemen, yang kelima yaitu keadaan pasar modal, dan yang keenam adalah pajak. Untuk selanjutnya yaitu financial leverage. Menurut Brigham, financial leverage merupakan tingkat sejauh mana sekuritas dengan laba tetap, hutang, dan laba preferen digunakan dalam struktur modal perusahaan. Sedangkan menurut financial leverage merupakan setiap penggunaan aset atau dana yang membawa konsekuensi biaya atau beban tetap. Sedangkan menurut Sinuraya, financial leverage diartikan sebagai beban tetap keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Jika dipandang dari referensi buku sendiri, financial leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Sedangkan tujuannya sendiri adalah keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dana tersebut di atas sehingga meningkatkan keuntungan pemegang saham. Untuk dalam laporan keuangan neraca, financial leverage berada pada posisi kanan neraca. Selanjutnya yaitu break-even financial leverage. Untuk mengetahui seberapa besar EBIT, earning before interest and taxes, laba sebelum bunga dan pajak, agar menyamakan EPS, earning per share, laba per lembar saham dalam keseimbangan pada semua alternatif dengan rumus
sebagai berikut. Untuk alternatif ada saham tanpa obligasi, yaitu X buka kurung 1 min T tutup kurung per S1. Sedangkan alternatif ada saham dan obligasi, yaitu buka kurung X min C tutup kurung buka kurung 1 min T tutup kurung per S2. Untuk penjelasannya sendiri, yaitu tingkat EBIT X adalah tingkat EBIT pada indifference point, sedangkan C jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah. Sedangkan T tingkat pajak perseroan. S1 yaitu jumlah lembar saham biasa yang beredar tanpa obligasi. Sedangkan S2 jumlah lembar saham biasa yang beredar dan disertai dengan obligasi secara bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.